Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bapak Lukman dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil polisi brief kami terkait kebocoran data dan krisis kepercayaan publik merupakan tantangan perlindungan hak digital dan warga negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Bunga Sisi Salsabila dengan NIM 255170101 111012 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Sania Rahmana Nasution dengan NIM 2551701111044. Perkenalkan, saya Nafidia Safriani Azharo dengan NIM 2551701111110. Perkenalkan, nama saya Seren Aurela Damayanti dengan NIM 2551701001110. Perkenalkan, saya Firana Sasa Fitri dengan NIM 255170101111013. Baik, di era digital saat ini, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga. Namun, meningkatnya kasus kebocoran data menimbulkan berbagai risiko mulai dari penyalahgunaan informasi hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengolah data tersebut. Melalui presentasi ini, kami akan mengulas tantangan yang dihadapi serta pentingnya perlindungan hak digital bagi setiap warga negara. Untuk ringkasan eksekutifnya, di era digital, data pribadi menjadi bagian yang paling penting dari kehidupan masyarakat. Namun, meningkatnya kasus kebocoran data menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Penelitian ini mengkaji pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital melalui kajian literatur dan survei terhadap 29 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah mengalami dampak kebocoran data seperti SMS atau telepon penipuan, pencurian akun digital, hingga kerugian finansial. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya lemahnya pelindungan data dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital di Indonesia meningkatkan penggunaan layanan elektronik di berbagai sektor, sehingga data pribadi menjadi aset penting yang harus dilindungi. Namun, digitalisasi juga meningkatkan resiko kejahatan siber, terutama kebocoran data pribadi pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi berbagai kasus kebocoran data yang menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan siber nasional, baik dari sisi teknologi, tata kelola, maupun sumber daya manusia. Dampaknya meliputi penipuan digital, phishing, penyalahgunaan identitas, kerugian finansial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital dan pemerintahan elektronik. Sebagai respons, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendalian data, dan sanksi atas penyelenggaraan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti pengawasan yang belum optimal, penegasan sanksi yang lemah, dan belum adanya standar keamanan data nasional yang berintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui penegakan undang-undang perlindungan data pribadi yang lebih efektif, peningkatan pengawasan, serta standarisasi keamanan dan ekspresi data untuk melindungi privasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem digital di Indonesia. Adapun analisis masalah pada kasus ini, yaitu yang perlu digarisbawahi adalah maraknya kasus kebocoran data di Indonesia bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Masalah ini tidak bisa hanya dilihat sebagai nasib buruk karena diretas atau sekedar kesalahan teknis sistem komputer.
Lebih dari itu, kebocoran data menunjukkan masalah struktural yang serius dalam cara negara mengelola ruang cyber. Masalah ini merupakan akumulasi dari kebijakan yang belum matang, penerapan teknologi yang setengah-setengah, serta lemahnya komitmen dalam melindungi privasi warga negara. Padahal ketika negara mewajibkan masyarakat menyerahkan data pribadi demi efisiensi birokrasi dan digitalisasi layanan, maka secara otomatis muncul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga data tersebut. Sayangnya sering terjadi justru pemerintah baru bergerak setelah sistem kebobolan, bukan mencegah sejak awal. Jadi, jika kita bedah lebih dalam, ada beberapa akar masalah dan dampak nyata yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu masalah struktural keamanan cyber. Rentetan kebocoran data di Indonesia menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola ruang cyber, bukan sekedar insiden teknis atau serangan peretas semata. Hal ini dipicu oleh kebijakan yang belum matang, penerapan teknologi yang setengah-setengah, serta lemahnya komitmen perlindungan privasi warga. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum perlindungan data. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, pelaksanaan belum optimal karena belum berfungsinya lembaga pengawasan independen. Akibatnya pengawasan terdapat instansi yang lalai menjadi tidak efektif dan sering berujung pada saling lempar tanggung jawab. Yang berikutnya pendekatan keamanan cyber yang usang. Pengelolaan data masih berfokus pada perlindungan di lapisan luar sistem, sementara keamanan internal dan enkripsi data belum menjadi standar wajib. Kondisi ini membuat data rentan diakses, sebagaimana tercermin dari meningkatnya serangan cyber menurut Badan Cyber dan Sandi Negara. Selanjutnya, dampak langsung bagi masyarakat. Kebocoran data membuka peluang kejahatan finansial seperti penipuan dan pencurian identitas. Masyarakat dirugikan secara ekonomi dan psikologis, meskipun kebocoran terjadi akibat kelalaian pengelolaan data. Selanjutnya, menurunnya kepercayaan publik terhadap digitalisasi pemerintah. Ketidakmampuan negara menjamin keamanan data pribadi memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah yang berpotensi menghambat agenda transformasi digital nasional. Yang terakhir, ketimpangan hak dan kewajiban warga negara. Warga negara telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan data pribadi. Namun, hak atas rasa aman dan perlindungan privasi belum terpenuhi secara seimbang. Hal ini melindungi dalam hak digital masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil penelitian dari 29 responden menunjukkan bahwa kebocoran data masih menjadi permasalahan yang sering dialami masyarakat berdasarkan data kuesioner. Sebanyak 78,6% responden pernah mengalami SMS atau telepon penipuan. Sebanyak 53,6% pernah menerima tawaran pinjaman online ilegal. 10,7% pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi, 7,1% akun digitalnya pernah dibobol, dan 7,1% mengalami kerugian finansial akibat kebocoran data, dan hanya 10,7% responden yang mengaku belum pernah mengalami dampak kebocoran data pribadi. Data ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan digital telah dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat. Oke, selanjutnya ada pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada pembentukan lembaga pengawas data pribadi yang independen. Nah, sebaiknya pemerintah ini segera membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen sesuai amanat UU PDP. Lembaga ini bertugas mengawasi pengolahan data, menerima laporan kebocoran data, dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran. Selanjutnya ada pendekatan kedua yaitu penerapan standar ekskripsi dan audit keamanan siber, yaitu pemerintah mewajibkan penerapan ekskripsi data dan audit keamanan siber secara berkala pada seluruh instansi pemerintah dan perusahaan digital. Kebijakan ini mendesak karena masih ditemukan banyaknya sistem dengan pertahanan yang rapuh sehingga rentan terhadap eksploitasi dan peretasan. Penerapan ini, ekskripsi ini dapat sistem autentikasi berlapis
dapat memperkuat perlindungan dan data masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan ketiga yaitu penegakan sanksi yang tegas. Jadi pemerintah ini perlu mempertegas penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang lalai menjaga data pribadi masyarakat. Yang selanjutnya ada peningkatan literasi digital masyarakat. Peningkatan ini mengenai keamanan data pribadi harus dilakukan secara utuh melalui jalur pendidikan formal maupun media sosial. Selanjutnya, terakhir ada pendekatan penguasaan kerjasama keamanan cyber. Ini diperlukan kolaborasi untuk memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, akademisi, dan komunitas keamanan cyber untuk menghadapi ancaman digital yang terus berkembang. Berdasarkan analisis masalah dan data yang telah kami paparkan, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama, mempercepat pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Lembaga ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang perlindungan data pribadi berjalan secara efektif, mulai dari pengawasan, audit, penegakan sanksi, hingga penyelesaian sengketa. Yang kedua, mewajibkan penerapan standar keamanan cyber dan inskripsi nasional. Seluruh instansi pemerintah maupun perusahaan yang mengelola data masyarakat perlu menetapkan sistem keamanan yang terstandarisasi, seperti inskripsi end-to-end, autentikasi berlapis, audit keamanan berkala, serta sistem deteksi dini ancaman cyber. Yang ketiga, menerapkan sanksi yang tegas dan transparan terhadap pelanggaran perlindungan data. Setiap lembaga yang terbukti lalai dalam menjaga data pribadi harus diberikan sanksi yang jelas. Yang keempat, menyediakan mekanisme perlindungan dan kompensasi bagi korban kebocoran data. Negara perlu menghadirkan layanan pengaduan yang mudah diakses, bantuan pemulihan identitas digital, serta bentuk kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebocoran data. Yang kelima, meningkatkan literasi keamanan digital bagi masyarakat dan aparatur negara. Edukasi mengenai keamanan cyber, perlindungan data pribadi, serta cara menghindari penipuan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting karena ancaman keamanan tidak hanya berasal dari serangan eksternal saja. Yang keenam, memperkuat pengakuan hak digital sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam setiap proses digitalisasi, pemerintah perlu menerapkan prinsip privasi by design dan privasi by default, sehingga perlindungan privasi sudah menjadi bagian utama dalam perencanaan sistem awal, bukan hanya dilakukan setelah terjadi kebocoran data. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi di Indonesia masih harus diperkuat karena kebocoran data masih sering terjadi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasinya, diperlukan pengawasan yang lebih kuat, keamanan siber yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan literasi digital pada masyarakat. Semoga pemaparan yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.